Tugas kuliah menjadi satu di antara faktor kelulusan seorang mahasiswa. Itulah mengapa saat mengerjakan tugas dibutuhkan konsentrasi, totalitas, dan ketekunan. Namun, pada kenyataannya, banyak mahasiswa yang merasa hal tersebut berat, sehingga tidak sedikit dari mahasiswa merasa stres karena perkuliahan. Konsentrasi dan manajemen waktu sangat dibutuhkan di dalam dunia perkuliahan. Selain itu, diperlukan motivasi tinggi dan support dari luar untuk sukses dalam dunia perkuliahan. Apakah hubungan asmara di dunia perkuliahan menjadi salah satu support system? Perkenalkan, nama saya Elizabeth Fiternawati, saya dari Prodi PGSD kelas C13 semester pertama atau semester ganjil. Perkenalkan, nama saya Natalia Aprila, saya dari Prodi PBSI semester 3. Perkenalkan, nama saya Dela, saya dari Prodi Ekonomi semester 1. Perkenalkan, nama saya Reksi, saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada saat ini saya berada di semester 7 dan sedang melaksanakan kegiatan atau program PLP2 dan KKM terpadu tahun ajaran 2022-2023. Baik, keluhan saya yang pertama itu tugas menumpuk, terus lebih dituntut terutama dosen untuk bisa berbicara di depan kelas, terutama saat presentasi. Selama saya jadi mahasiswa, dari awal sampai sebenarnya untuk segala keluhan sih, misalnya kayak dari materi gitu, terus masalah kendaraan, kan saya kan nggak ada kendaraan kalau mau ke kampus, biasa saya ya ngojek. Keluhan sama kuliah ini yang pertama sih dikasih tugas ya Kak. Yang pertama tuh kayak buat makalah, PPT, presentasi gitu ya. Cuma itu aja. Oke, baik. Jika berbicara tentang keluhan, mungkin setiap mahasiswa mereka memiliki keluhannya masing-masing, tapi di sini saya akan berbagi sedikit atau mungkin sharing sedikit terkait dengan beberapa keluhan yang mungkin tidak hanya saya, tapi juga beberapa mahasiswa di luar sana juga merasakan keluhan yang sama. Yang pertama adalah merasa jemu begitu. Apalagi jika kita merupakan mahasiswa yang biasanya dipanggil dengan mahasiswa kuliah pulang. Tentu saja hal tersebut akan membuat kayak satu hari itu terasa sangat panjang. Cara saya meringankan tugas kuliah dengan banyaknya tugas yang menumpuk, pertama saya lebih ke kasih waktu buat diri sendiri. Contohnya me time di kafe, baca buku, minum kopi. Untuk cara meringankannya, saya kayak refreshing, jalan-jalan gitu, untuk mencari materi. Terus kayak kerja kelompok sama kawan. Mungkin itu aja. Untuk meringankan rasa stres saya terhadap tugas yang banyak, saya bisa melakukan hal-hal yang positif. Yang pertama seperti olahraga, berjalan-jalan, atau meluangkan waktu bersama teman. Mungkin ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan mahasiswa merasa berat begitu menjalani perkuliahan. Ada beberapa faktor, mungkin setiap mahasiswanya berbeda-beda. Ada mungkin faktor ekonomi, atau mungkin kadang-kadang bahkan hal yang tidak kita sadari adalah faktor lingkungan. Banyak sekali mahasiswa kita yang pada saat ini sepertinya sedang senang datang ke kampus, padahal tidak memiliki lingkungan yang mendukung. Seperti bahkan ada beberapa mahasiswa yang bahkan untuk teman sharing saja tidak ada. Nah, itu merupakan salah satu faktor. Setuju banget, karena dengan adanya hubungan dalam asmara dunia perkuliahan bukan berarti mengurangi tingkat belajar kita, melainkan menambah kreativitas kita, terus semangat dalam belajar. Terutama apalagi kalau dalam suatu hubungan itu antara pasangan itu saling mensupport. Kalau menurut saya sendiri sih setuju, kayak bisa ngasih support system gitu, kasih semangat lah intinya gitu. Saya setuju karena di dunia percintaan bukan hanya memberikan dampak negatif saja, tapi bisa memberikan dampak positif. Di dalam dunia perkuliahan juga bisa membantu kita untuk semangat dalam berkuliah. Baik, jika pertanyaan adalah setuju atau tidak, mungkin itu kembali kepada diri kita masing-masing, tapi untuk saya pribadi, mungkin saya akan memilih pilihan yang kedua, yaitu saya tidak setuju bahwa hubungan asmara dikaitkan dengan support kita dalam
menempuh pendidikan. Karena pada dasarnya support yang terbaik adalah dalam diri kita sendiri. Untuk yang masih punya orang tua, mungkin orang tuanya atau mungkin lingkungannya, tanpa harus melibatkan hubungan asmara sebagai support system kita dalam perkuliahan. Menurut saya hubungan yang baik dalam dunia perkuliahan yaitu terutama saling mengingatkan ya, terutama dalam masalah membagi waktu, karena dalam dunia perkuliahan tentu sangat padatnya jadwal kita kuliah. Jadi agar tidak mengganggu, kita saling mengingatkan waktu. Kalau menurut saya sendiri sih kayak kasih bantuan, kayak kalau misalnya ada tugas kan dia kasih bantuan cari materi misalnya gitu. Di dalam dunia perkuliahan, hubungan percintaan yang baik itu seperti kita saling mensupport satu sama lain dan saling memotivasi pasangan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada memang beberapa hubungan atau relationship yang dia itu support gitu satu sama lain. Yang tadinya mungkin mahasiswanya malas ke kampus, tiba-tiba rajin. Yang tadinya tidak aktif, lalu aktif karena ada support ini. Tips atau cara dalam hubungan dalam dunia perkuliahan, yang pertama itu kita bisa menentukan cara kita membagi waktu, di mana waktu kita untuk santai, untuk saling berbagi cerita, untuk belajar, dan fokus pada tugas yang telah diberikan pada dosen. Kalau menurut saya sendiri sih tergantung orangnya juga sih. Kayak kalau misalnya dia mau chat di waktu senggang bisa, tapi jangan sering-sering juga. Pandai-pandailah ngatur waktu dalam berhubungan. Baik, tips untuk menjaga hubungan perkuliahan dengan asmara yaitu yang pertama, kita bisa membagikan waktu dan kita juga bisa membedakan di mana waktu perkuliahan sama waktu luang kita untuk bertemu di luar. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, penting sebaiknya kita fokus sama diri sendiri, karena dalam hubungan itu tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada yang namanya memberi dan menerima. Kita tidak bisa hanya tinggal dalam sebuah hubungan tapi kita tidak memiliki aturan. Pasti tidak ada yang mau seperti itu. Jadi memang ada beberapa konsekuensi yang ada dalam hubungan. Misalnya kita dapat pacarnya yang posesif, misalnya nggak boleh pergi ke sana kemari dan lain sebagainya. Nah, itu tentu akan mengganggu, sangat mengganggu. Itu pentingnya kita harus selektif sebelum memutuskan untuk membangun sebuah relationship.